Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagimu ya Allah. Terima kasih atas segala keadaan. Jadikan kami ridho dengan segala keadaan, dan jadikan kami senang serta rela menjalani apapun yang telah kau putuskan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rasulullah, salam rindu untukmu, salam kami bagimu ya Rasul. Semoga Allah salamnya tetap sampai kepadamu. Titip salam buatmu ya Rasul, terimalah salam kami, jawablah salam kami ya Rasul. Kita pejamkan mata, tarik nafas. Lepas, jauhkan mata masih tetap, jangan berpikir apapun. Stop mikir, ganti masukkan Allah ke dalam urat-urat darah kita. Ada nafas, lepas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Ya Allah, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang saya sembah selain Allah. Ya Rasulullah, saya bersaksi, sama-sama saya bersaksi, sungguh Engkau adalah benar-benar utusan Allah, dan saya menerima. Nawaitu an adlubal ilma bidayatul hidayah li ahsanil adabi zahiran wa batinan fardhan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat ta'lim bidayatul hidayah untuk memperbaiki adab zahir dan batin, fardu hanya karena Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa 'amalin la yurfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari berdoa tapi hanya sekedar berbicara tanpa Engkau dengar, dan dari beramal tapi tidak sampai terangkat kehadiran-Mu. Lindungi kami dari semua hal itu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Mohon ridho-Mu ya Allah, maafkan dosa-dosaku, juga dosa ayah, dosa ibuku. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ila arwahi jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'i musyrikin wal musannifin, khususan ila musannif hadzal kitab bidayatul. Kitab apa nih? Bidayatul hidayah. Beliau adalah Syekh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi.
ترجيبه رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Juga untuk seluruh guru-guru kita, selamat hari guru-guru majelis Nurul Iman, selamat hari guru-guru yang ada di sini ya. Dan untuk seluruh guru-guru kita, ayah dan ibu kita, suami atau almarhum suami, anak-anak, cucu-cucu dan semua kerabat dan kerabat kita. Ya Allah, memang kami bukan orang baik, kami orang yang kepingin jadi baik dan ingin mengakhiri dunia ini dalam keadaan baik sebaik-baiknya. Maka mohon izinkan kami dan seluruh ahli kubur, seluruh ayah, ibu dan keluarga besar majelis muslimat Nurul Iman, jadikan kami bagian dari orang yang senang berbuat baik, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli Quran, dan terutama ahli istiqamah. Lana wa lahum wa liridha illahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Bu, tadi Umi berangkatnya dari Batu, kayaknya sudah pas waktunya, tapi ternyata macetnya banyak macetnya. Ya maaf ya, maaf banget. Sudah WA Bu Musa tapi lupa tak Musa sama izin kalau ke Jogja ya. Saya nyuwun pangapunten, nyuwun idole para jamaah sekalian. Sekarang kita lanjutkan ta'lim kita halaman Udub ya, halaman kita setahun sekali 42 dan doa-doa Udub. Bismillahirrahmanirrahim. Udub nanti kalau ada kesempatan insya Allah tanggal, kalau enggak 19 atau 20 kita ada muslimah staycation. Insya Allah nanti diajarkan praktek doa-doa wudu secara lengkap sekaligus praktek sholat khusyuk. Ada 2 hari Jumat sama Sabtu, nginepnya semalam. Jadi pakainya apa? Belajarnya adalah belajar mandi sesuai syariat, wudu sesuai syariat yang khusyuk, dan sholat yang khusyuk. Sekaligus apa yang dilakukan sehari-hari, yang kayak mondoknya ibu-ibu. Hari apa tadi? Jumat sama Sabtu, atau Sabtu sama Ahad ya, lupa ya. Kalau nggak Jumat Sabtu ya Sabtu. Enaknya gitu, Jumat Sabtu sama Sabtu Ahad ya. Enak mana Jumat Sabtu dengan Sabtu Ahad? Enak Jumat Sabtu ya. Di Ahadnya itu bisa off gitu ya. Oke, insya Allah nanti membuka kesempatan juga untuk para bunda muslimah Nurul Iman. Tempatnya di mana? Tempatnya di pesantren Al Jasmine. Jadi pesantren, jadi ibu-ibu mondok. Namanya Muslimah Staycation ya. Musti, ini angkatan yang ketiga. Angkatan yang ketiga. Pengalaman kemarin itu besar sekali manfaatnya untuk ibu-ibu. Jadi nggak teori tapi ya teori ya, praktek gitu ya. Bismillah. Sekarang halaman 42. Ini kan pelajaran untuk tentang menghirup air. Ulangi dulu ya dari cuci tangan. Jadi kalau wudu pertama kali yang dilakukan adalah menghadap keran air, terus baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Wah, ada kan di situ ya. Pak, aja niris ulang-ulangan ya. Ini dulu halaman 40. Sesudah engkau bersiwak atau menggosok gigi, maka duduklah dengan menghadap kiblat di tempat yang sedikit tinggi agar engkau tidak terkena cipratan air kalau lantainya tidak suci. Lalu bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin
wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, atau boleh disingkat a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Boleh baca itu. Jadi setiap wudu bukan cuma bismillah, tapi a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Setelah itu kemudian cuci tangan. Ya Allah, mohon kekuatan dan keberkahan, lindungi dari kesialan dan kerusakan. Bentar ya. Setelah itu kemudian kumur. Itu berapa kali tadi tangannya, Bu? 3 kali. Setelah itu kemudian kumur, bahwa mulut ini adalah pusat dari segala dosa. Maka setiap kita kumur, kita disunahkan oleh Kanjeng Nabi untuk berdoa biar sambung sama Allah, membersihkan dosa-dosa lidah atau lisan. Lisan itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya lidah. Maka kemudian sebelum ambil air untuk kumur, kita doa. Ya, apa doanya? Ya Allah. Itu kalau sikat gigi. Kalau kumur, SDI. Tolong aku agar selalu syukur, zikir, ibadah. SDI. Apa? Syukur, zikir, ibadah. Lisan kita ini agar selalu syukur, zikir, ibadah. Bukunya halaman 4 ya. Syukur, zikir, ibadah. Terus ambil air, gak boleh besar, airnya kecil aja. Kumur yang kuat sampai lama, sehingga sela-sela gigi ini pun tanpa disikat. Itu kan tadi udah sikatan di awalnya, sebelum cuci tangan kan sudah sikat gigi. Jadi kayak nggak sempet plak itu, nggak sempet karang gigi itu tumbuh, karena kumurnya diputar gitu airnya, kiri, tengah, kanan gitu, terus dibuang ke kiri. Dosa-dosa lisan hilang. Kemudian yang kedua, ya Allah lindungi dari ngocbm. N-nya ngeluh, G-nya ghibah, C-nya cerewet, B-nya bohong, M-nya marah. 5 maksiat lisan. 1 apa tadi? Ngeluh. 2 ghibah. 3 cerewet. Siapa nih yang paling banyak cerewet? Nah, itu kita tiap kumur minta dilindungi dari cerewet. Bohong, B, M-nya marah. Terus habis itu ambil air lagi yang kedua, kumur lagi yang kuat. Bahkan disunahkan juga diginikan gitu sampai ke tenggorokan. Terus buangnya ke kiri. Insya Allah nanti berkurang cerewetnya. Bunda sudah praktek, sudah berkurang cerewetnya. Ya, insya Allah nanti berkurang cerewetnya. Bohong, marah, riba, efeknya nanti berasa gitu. Aku kayaknya lisanku gak nyaman ya, kenapa ya? Oh, ada dosa riba. Dikasih Allah rasa itu, rasa sensitif atau peka kalau ini adalah riba. Kemudian yang ketiga gimana? Sudah kemarin. Jadikan la ilaha illallah kalimat terakhir saya. Terus ambil air, kumur lagi yang kuat, buang ke kiri. Nah, itu doa kumur. Habis kumur, hidung, menghirup air ke hidung. Nah, ini sekarang pelajaran kita. Kemudian ambillah air lagi untuk dihirup dengan hidung sebanyak 3 kali dengan membaca Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin wa anta anni radin. Artinya coba bunyi, ya Allah,
Nah, kita bisa pakai Indonesianya. Ya Allah, ciumkan aku bau surga. Edisi minimalisnya, ciumkan aku bau surga. Baru kemudian ambil air. Semua airnya kecil. Jadi air kalau sudah sampai nyiprat ke tembok, itu hukumnya makruh, dibenci sama Allah. Di wudhu itu airnya mancur ke bawah, bukan nyiprat-nyiprat ke samping. Kalau sudah sampai nyiprat-nyiprat ke tembok yang jos gitu, itu bukan sunnah tapi malah makruh. Apa makruh? Dibenci. Paham ya? Tidak seger nih. Seger itu perkara rasa, dan rasa itu adalah nafsu. Sedangkan jangan sampai kita manut nafsu, tapi nafsu yang harus manut syariat, gitu ya. Jadi jangan sampai ya, itu jangan sampai apa tadi nyiprat-nyiprat. Ibu pakai kursi aja, ibu kayaknya kasihan. Enggak, dengan kursi mawon. Di pinggir pakai kursi. Duduk di kursi mau apa-apa. Nanti sakit Bu. Enggak apa-apa. Oh iya. Ibu, kan saya tahu ibu ini kan sudah usia ya. Jangan sampai enggak ngaji gara-gara tidak bisa dibawa. Saya ridho banget kalau panjenengan duduk di kursi, di pinggir-pinggir duduk di kursi, asal tetap bisa ngaji. Mboten nopo-nopo teng kursi kersane saged nyaman panjenengan, saged mengikuti dengan nyaman. Mboten nopo ingkang boten terbiasa nada panjenengan wis wayahe ya. Wayahe balung sepuh niku mboten nopo-nopo ndamel kursi. Benar mboten nopo-nopo. Kan biasanya kan enggak sopan kalau gurunya di bawah, mulut di atas. Tapi tidak apa-apa kalau udzur syar'i dan gurunya itu. Kulo ridho sangat nonton. Yang penting tetap apa tadi? Ngaji. Monggo tenggeni kursi. Nah, kursi nggih. Saniki napa menghirup air ke hidung, namanya istinsyaq. Ini fungsinya gede banget Bu. Gede banget. Jadi kita biasanya kalau ke hidung itu kan gini ya. Gini kan, mengusap kan. Yang benar itu bukan mengusap atau begini, membersihkan. Bukan, tapi yang bergerak itu airnya. Jadi otot-otot hidung ini artinya juga gini. Jadi air gini, doa dulu. Ya Allah, ciumkan aku bau surga dan Engkau ridho. Terus ambil air sini, dimatiin aja itu, ditaruh di bawah hidung, disedot. Jadi yang kerja itu ini, yang kerja otot lubang hidung sama rambut-rambut dalam hidung. Dia memfilter semua. Diulangi ya. Jadi monggo, ya Allah, ciumkan aku bau surga dan Engkau ridho. Ambil air, matiin, terus taruh di bawah hidung, sedot. Ini bau surga ya. Terus pegang tangan kiri, buang ke kiri. Nah gitu, disemprotkan keluar. Pas nyemprot ini berdoa, lalu semprotkanlah keluar air tersebut dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ulangi, Allahumma itu dua. Ini sarang-sarang itu 2, 3. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Artinya, monggo. Dan gini, suidar itu tempat saya yang buruk yang banyak mengandung keburukan. Jadi gini, kalau tadi kan ciumkan aku bau surga. Kita bayangkan kita ini sedang mencium bau surga. Yang bau surga itu bisa kecium dari jalan kaki jarak sejauh kurs jalan kaki 500 tahun. Kita saja umurnya nggak sampai 100, dan itu nggak jalan kaki terus. Andai kemudian kita jalan kaki sebulan, itu nyampe mana? 2 bulan, 1 tahun, terus jalan kaki 2 tahun, 3 tahun, sampai 500 tahun.
Sejauh jarak itu bau wanginya surga itu sudah dicium, ngubel-ngubel gitu. Nah sekarang kita tiap wudhu, ciumkan saya bau surga ya Allah, dan saya ridho. Ini bau surga. Nah ketika keluar, jauhkan, lindungi dari bau neraka. Bau neraka. Kalau tadi ciumkan bau apa? Surga, lindungi dari bau neraka. Coba kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ciumkan aku bau surga. Terus ambil air, terus dimatikan, taruh di bawah hidung, sedot bau surganya. Terus pegang tangan kiri, bukan diginikan ya, disedot. Jadi di sini ada airnya, terus dipegang. Lindungi dari bau neraka. Ayo, lindungi dari bau neraka. Jadi kuat. Maksudnya lubang hidung itu bersih. Yang bersih itu digerakkan ini tadi, bukan jari-jari yang bersihkan, tapi memang langsung air. Disuruh gitu, suruh nyemprotkan, itu efeknya gede banget. Di virus-virus apa itu semua keluar. Dan airnya pertamanya biasanya hitam karena di sini kita itu saringan ya, saringannya warnanya hitam karena udara-udara yang masuk ini kan ya kotor. Nah bersihkannya tadi bukan kapas dibersihkan, bukan, tapi air disedot, dihirup, kemudian disemprotkan, bukan gini, itu keluar sendiri airnya. Harus ada daya apanya tadi, nyemprot gitu. Sambil gini kan, jangan sampai nanti kena bau neraka gitu. Surga saja. Nanti kalau Allah kabul itu kita makanya terus dikasih amal-amalan yang kemudian amal itu memasukkan kita ke surga. Atau dilindungi dari amalan yang membuat kita tidak bisa masuk surga. Jangankan masuk, nyium baunya saja rendah. Itu nanti kejadiannya kapan? Di akhirat. Sekarang ngapain? Ya kayak gini ya, ada hadis gini. Perempuan yang berdandan rambutnya ditinggiin, jalan megol-megol, kerempiong-kerempiong, kakinya kecrek-kecrek, jalannya sambil megol-megol, menarik perhatian laki-laki. Perempuan yang seperti itu tidak bisa mencium bau surga. Bau surga aja enggak, apalagi masuk gitu. Kalau ada mantan itu kan bau pandan-pandan wangi-wangi gitu. Baunya aja enggak. Kenapa? Dia ada di luar. Di luar surga berarti ada di mana? Neraka. Cuma ada dua tempat di akhirat itu. Kalau enggak surga ya neraka. Dan perempuan yang begitu sama Allah, bau surga juga diizinkan. Nah kalau kita doa begini nanti sama Allah, dibikinnya kita itu jadi punya amal begitu. Enggak sampai mekol-mekol kemenyek, caper-caper kepada laki-laki, tebar pesona, itu sudah enggak lagi. Bukan karena wis kewut, butuh, tapi memang dari dalam hati memang kita tidak ingin begitu. Efek dari ciumkan aku bau surga. Maka sama Allah kita dijaga dari amal-amal yang membuat kita tidak bisa mencium bau surga. Kira-kira ini bisa dimengerti ya. Pentingkah doa hidung? Penting. Penting banget. Jadi sambil secara medis itu menyembuhkan sinus, ngebres-ngebres kalau pagi, alergi dingin, ya gitu-gitulah. Yang terkait dengan apa ini? Hidung, pernafasan itu sebetulnya bisa diobati lewat wudhu yang benar, yang sesuai dengan ini, bisa diobatin. Kalau udah terlanjur kena penyakit gitu ya harus ke dokter. Tapi bisa ditambahin terapi tadi itu. Habituasi atau pembiasaan menghirup air ke hidung. Jadi hidungnya ini artinya nanti tahan dingin, nggak lagi kena alergi dingin, karena sudah tiap hari dikasih air dingin. Nah itu secara itu, tapi secara hakikat kan kita nanti ini pasti melewati fase itu kan. Bisa ya kita bangun dari kubur, dari ba'ats. Setelah itu kita dikumpulkan di mahsyar. Setelah di mahsyar kita menerima catatan amal. Setelah menerima catatan amal, kita dihisab, didatengin orang-orang yang pernah kita aniaya, binatang-binatang yang pernah kita aniaya, semua didatengin. Saksi-saksi didatengin, bersaksi atas kebaikan atau keburukan kita. Itu proses yang sangat lama. Hisab namanya, hisab. Hari
pengadilan. Pengadilan itu kan lama ya, karena ada saksi memberatkan, saksi meringankan, mendatangkan saksi-saksi, baru keputusan hakim. Setelah keputusan hakim nanti ada kasasi lagi, naik banding. Begitulah hisab. Kerudung, tas, minuman gini nih, semua ini masuk hisab. Kalau tidak kita kasihkan kepada orang. Hisab itu apa ya? Pengadilan. Kenapa tasmu gak mau pakai? Sudah berapa tahun gak mau pakai? Kamu belinya pakai apa? Berapa kali mau pakai? Ini bisa menjadi pemberat hisab. Paling mengerikan proses itu hisab, karena paling lama. Pengadilan itu proses yang paling kita hindari. Pengadilan itu orang ditilang polisi besok gak ada pengadilan. Gimana? Gitu? Nah, nanti di akhirat itu. Setelah hisab, mizan, amal kita ditimbang, dijadikan satuan yang bisa ditimbang. Setelah ditimbang, apakah beres? Belum. Ada namanya sirat, jembatan yang ada di atas jahanam. Setelah sirat beres, selamat sampai ujung, baru kita disebut masuk surga. Nah, makanya semua doa-doa gini, ya Allah ciumkan aku bau surga. Berarti selamat hisab, selamat mahsyar, selamat mizan, selamat sirat, sampai bisa mencium apa tadi? Bau surga. Kita doakan sejak sekarang gitu. Gak cukup nanti kok, itu gak cukup. Doakan dari sekarang agar engkau itu selalu kebayang-bayang, tersambung dengan apa yang namanya bau surga. Seperti sahabat itu, kenapa kalau perang itu kok senang banget ya mereka maju gitu, karena bau surga itu udah melekat di hidungnya. Surga itu udah di sini, jadi gak punya takut sama sekali. Perang sama Romawi, perang Mu'tah, perang Tabuk, itu panglima perangnya adiknya Kaisar Heraklius. Kamu nanya sama Khalid bin Walid, engkau begitu pemberani, kalian kok berani sekali? Ya, karena kami tidak takut mati. Kami perang memang mencari mati, sedang kalian perang itu mencari hidup. Jadi kami tidak takut mati. Surga itu udah kebayang, cium bau surga itu udah kecium, bau aroma wangi surga itu udah kecium. Jadi itu kami tidak takut. Itu kenapa tadi? Iman. Nah gitu itu kita membiasakan tadi setiap apa tadi? Menghirup air. Ini bukan sekadar air, bukan sekadar mencegah dari sinus. Ini saya agar tercium wangi surga. Ya Allah, ciumkan wangi surga atau bau surga. Jangan sampai ya Allah cium bau neraka. Jangan sampai mau masuk neraka. Bau aja jangan, apalagi masuk. Itu ya, itu rahasia di balik menghirup air ke hidung. Oke, sampai jelas ya? Ya, ini memang kayak gampang Bu. Nanti kalau praktek itu, ya apa mau nih mau yo, aduh bingung aku doanya gitu. Makanya nanti insya Allah di bawah itu doa-doanya udah dilaminasi, ditempel, jadi baca aja, baca. Nanti tinggal baca. Banter tidak apa-apa, banter tidak apa-apa. Kalau di dalam kamar mandi, Allahnya dibaca di dalam hati, gitu ya. Sekarang baru kemudian masuk yang wajib. Itu tadi masih sunnah. Sunnah tapi tetap kita lakukan untuk menyempurnakan yang wajib. Sekarang, kemudian ambillah air untuk membasuh wajah, mulai dari permulaan dahi, permulaan ya, permulaan dahi itu sini Bu, tempat tumbuhnya rambut, sampai ke ujung dagu bagian depan, sampai ujung dagu sini. Ini yang wajib-wajib kok ini, belum sunahnya ya, sunahnya sampai leher, tapi wajibnya sampai ujung dagu bagian depan. Kemudian dari telinga sebelah kanan, pentilnya telinga sebelah kanan sampai pentilnya telinga sebelah kiri. Kamu bayar saya bayar. Pentilnya telinga sebelah kiri. Ini batas muka kanan, ini batas muka kiri. Ini batas atas, ini batas bawah. Itu yang disebut muka, yang wajib rata kena air. Termasuk tempat tumbuhnya rambut, alis, bulu mata atas, bulu mata bawah, bawah hidung, lipat-lipatan, semua harus terkena air. Makanya dalam konteks itu pakai eyeliner,
maskara, sulam alis, lipstik yang waterproof yang terlalu tebal sehingga tidak bisa masuk, semua itu harus dibersihkan dulu sebelum wudhu. Karena ini sudah masuk bagian yang wajib. Kenapa harus kebasuh air kulitnya, bukan lipstiknya? Rambut ini, rambut bulu mata harus kebasuh air, termasuk tempat tumbuhnya. Berarti air, kalau mata ini ketutup eyeliner, kan seret gini kan? Iya kan kalau pakai, atau pakai ini bulu mata yang ini namanya gini, apa namanya ini? Maskara. Kalau pakai maskara memanjangkan agak bisa kelihatan tebal panjang gitu, itu akhirnya bulu mata kan ketutup itu serbu-serbu itu kan, tertutup cairan. Nah, karena ketutup, maka air tidak bisa membasahi rambut atau bulu. Di situ tidak sahnya itu. Kalau nyemir rambut nih, rambut memang tidak bagian yang muka, tidak bagian muka. Tetapi kalau mandi besar, sedangkan rambut itu disemir, yang semir itu akhirnya menutupi rambut, sehingga rambut tidak basah. Yang basah adalah catnya. Maka kemudian mencat rambut itu tidak boleh secara fikih. Kenapa? Karena menghalangi sampainya air ke rambut. Bukan masalah warna atau menghibur suami, menyenangkan suami, jauh dari itu. Ini perkara apa tadi? Sahnya mandi besar. Saya sudah tidak pernah mandi besar nih, enggak, suami juga enggak. Gimana kalau seperti itu nih? Ya tetap sebaiknya tidak, karena nanti kalau wudhu kan ada mengusap sebagian kepala. Itu kan mengusap rambut tuh, mengusap rambut. Nah itu kalau rambutnya kena apa tadi? Semir, ya tetap tidak sah. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Wajah. Dalam membasuh wajah ini, air harus, boleh digaris bawah nih mungkin. Air harus merata ke seluruh wajah sampai pada bagian antara bagian atas telinga dan tepi pelipis, yakni tempat di tepi dahi. Apa maksudnya? Jadi gini, muka itu kan ada tempat penyiraman lengkung-lengkung gini ya. Nah, yang disebutkan ada yang suka ininya sampai ke sini, apa bu? Rambutnya itu suka yang subur, hormon rambutnya itu banyak sehingga sampai kumis juga itu perempuan itu bisa rambutnya sini-sini tuh sampai segini. Nah, ini ada yang merupakan rambut kepala, ada yang disebut rambut muka. Tumbuhnya di sini, tapi ini kepala bukan muka gitu. Gimana cara ngukurnya? Cara ngukurnya ngeten. Jadi ini pentilnya telinga, ditarik garis gini. Coba bu, pentilnya telinga, tahu maksud saya? Ditarik garis gini, garis mulai pentil sampai kepala sini, lurus ngeten, bukan ngeten, tapi gini sampai dahi yang sebelah sini, ngeten. Kira-kira gini. Nah, bagian yang atas jari ini disebut kepala. Bagian yang tumbuh di bawah jari disebut muka. Apa bedanya? Kalau disebut muka berarti yang sini tadi rambut godek, kita bilang godek ya, yang sini telinga tuh, kan ini ada di bawah, kan ini kan pentilnya di sini kan, ada di bawah jari apa di atas? Di bawah. Berarti godek itu rambut muka, bukan rambut kepala. Karena godek itu rambut muka, maka godek itu harus dibasahi. Kalau godeknya panjang, biasanya kita gini kan, seret. Nah, maka tidak sah. Jadi ini harus ditarik ke depan, karena ini muka ini bukan kepala ini. Karena ada di bawah, di depan pentilnya apa tadi? Telinga. Apakah yang saya maksud ini jelas ya? Jadi ada adik-adik tadi putih sudah keluar ya? Oh tak ada adik-adik kecil tadi tidur ya? Oh mau dipakai praktek ya. Jadi ulangi, rambut yang ada di sini ini ke bawah disebut apa? Muka, pipi, rambutnya pipi.
yang ini atas. Jadi ibu-ibu kalau punya godek itu panjang, lebih safe-nya dipotong mawon. Jadi nanti kalau butuh kita tidak usah narik gini terus seret gini. Jadi cukup dipotong gini, bingung ya? Hati-hati. Nah, lurus gini. Hati-hati itu Bu, bukan kepala. Hati-hati itu rambut apa? Muka. Tadi loh. Bagian muka kan mulai tempat tumbuhnya rambut sampai ini. Nah, ini tadi hati-hati masuk. Maka jangan sampai adik-adik kita tidak basah kalau wudhu, karena wudhunya tidak sah. Jangan sampai juga bibirnya tidak basah, tapi yang basah banyak lipstiknya. Maka lipstiknya dibersihkan dulu, semampunya kita dibersihkan biar air bisa masuk pori-pori bibir. Lanjut ya. Tempat di tepi jalan. Air itu harus sampai pula baliknya. Bisa digaris bawah ya, membasuh 4 tempat tumbuhnya bulu di wajah. Berapa? 4, bukan 5 tapi 4. Apa saja itu? Yaitu tempat tumbuhnya kedua alis. Tempat tumbuhnya kedua alis. Berarti rambut alisnya kena apa badan? Kena, harus. Kalau tato alis, akhirnya kan rambutnya ketutup obatnya tato. Sah nama badan wudhunya? Karena itu dia kedap air, waterproof. Ya kan? Kenapa kita tato alis? Cek nggak kayak alis, cek awet. Kan gitu. Berarti kan dia itu menutup pori-pori. Yang satu nama tempat tumbuhnya kedua alis. Yang kedua tempat tumbuhnya kumis. Kalau laki kumisan, maka rambut kumis ini wajib kena air. Tempat tumbuhnya kumis juga wajib kena air. Bagaimana dengan perempuan? Ya otomatis begini, biar tempat tumbuhnya rambut ini kena dan bawah hidung. Kemudian apalagi bulu mata. Bulu mata termasuk bagian dalam mata yang ini. Dalam itu bukan dalam, tapi ini luar, ini dalam. Termasuk bagian dalam mata ini, tempatnya belek. Termasuk sisi luar ini. Ini kan ada garis di sini nih, garis mata gini yang suka dipasangin sini eyeliner. Nah, ini harus juga kena air. Ini kita mungkin dibahas secara detail. Bagian dalam sama bagian luar. Ini tadi tempat tumbuhnya bulu mata dan bulu yang tumbuh di permulaan jenggot atau jambang. Kalau jenggot, bulu yang tumbuh di permulaan sini. Kalau bawah-bawahnya sunnah. Kalau tempat tumbuh yang di sini hukumnya wajib. Air tersebut wajib pula membasahi tempat tumbuhnya jenggot yang tipis. Tidak wajib menyampaikan air ke tempat tumbuhnya jenggot yang lebar. Oke, sekarang dipraktekin ya. Jadi air. Jadi kalau gini sambal ya, istinsyaq tadi, istinsyaq sama menyemprot tadi sudah. Istinsyaq itu nyemprot, istinsyaq itu nyedot, menghirup. Sekarang muka. Kita ambil air dulu 2, nggak usah dipraktekkan dulu, diamati dulu ya. Terus air dimatiin. Karena kalau muka itu biasanya kita agak gede airnya, maka pakai tangan aja. Terus dimatiin, terus mulai. Ini ada air. Nawaitul wudu. Karena dari tempat tumbuhnya rambut itu ini tempat tumbuh, sunnahnya sampai segini. Saya nawaitul wudu. Telinga dari tempat ini pentilnya, sunnahnya sampai telinga. Nah gini. Jadi bukan, tapi langsung gini. Saya nawaitul wudu, yang kanan jalan, tangan kanan jalan. Liraf'il, menghilangkan hadas kecil, alis, tempat tumbuhnya alis. Bulu mata atas, 4 mata ini, bulu mata bawah, sisi luar, hidung, bibir, fardu karena Allah sampai leher. Kalau muka ngoten.
Biasanya nggih ngoten. Biasanya ya ini dia gitu kan. Nah kalau gini-gini ini bisa jadi mata-mata ini nggak basah. Tangan ini harus gerak. Boleh dua-duanya tapi harus memastikan. Nah gini tadi, bulu mata atas, bulu mata bawah, sama gini tadi. Semua kena air dan semua memunculkan nurul wudu, cahaya wudu. Nanti kita dikenali lewat air yang masuk ke pori-pori nanti yang jadi KTP kita itu nanti. Jadi jangan sampai ketutup berjam, jangan. Nanti burak nanti tidak kenal Nabi sama kita, nggak dibawa sama Nabi nanti, karena nggak ada apanya tadi nur wudu atau cahaya wudu. Oke, sekarang kita coba ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil air 2, terus diapain? Dimatiin. Mulai pertengahan kepala. Nawaitul wudu. Terus yang tangan jalan. Liraf'il hadatsil. Salis. Asghari. Mata. Bulu mata bawah. Terus hidung, bawah hidung. Bibir. Fardhon lillahi ta'ala. Sampai leher. Lillah ini gini leher. Jadi bukan ujung dagu, tapi sampai mana? Leher. Wajibnya tadi cuma gini. Sunnahnya adalah seluruh telinga sampai leher. Kalau ketika kita nawaitul wudu, hati kita bunyi gini, saya niat wudu, menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah. Atau biar safe, ini wudu wajib apa wudu sunnah gini, berarti Bismillahirrahmanirrahim, saya niat wudu lillahi ta'ala, sah. Bisa pakai wudu wajib atau bisa pakai wudu sunnah. Wudu wajib apa? Wudu mau sholat. Wudu yang hukumnya wajib, wudu mau nyentuh Quran. Wudu sunnah apa? Wudu mau masuk masjid. Wudu mau taklim. Wudu karena memperbarui wudu, sudah wudu tapi tak perbarui lagi, itu namanya wudu sunnah. Jadi kalau kita memperbarui wudu, kalau kita niat, saya niat untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah, tidak sah. Karena saya ini bukan wudu fardu, bukan menghilangkan hadas, tapi saya wudunya ini wudu apa? Sunnah. Makanya biar tidak bingung kalau wudu, saya niat wudu lillahi ta'ala, nggak pakai menghilangkan hadas. Meskipun memang wudu kita itu untuk menghilangkan hadas, jaga-jaga barangkali wudu kita ini wudu sunnah. Ngerti niki? Paham ya? Ya. Sekarang ibu-ibu yang praktek coba. Saya yang bacakan dulu doanya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat wudu. Monggo. Saya niat wudu langsung. Saya niat wudu bersamaan air. Saya niat wudu. Tangan jalan, yang kanan jalan. Lillahi, ya. Jalan ini ta'ala. Bawah ta'ala. Yang lengkap, sekarang edisi lengkap. Mulai. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil. Hati-hati mata ya. Hidung, bibir. Fardu karena Allah Ta'ala. Jadi bisa lillahi ta'ala, bisa fardu karena Allah Ta'ala. Itu doa muka yang pertama. Sampun jelas lah. Yang biasanya beda sama sehari-hari gimana? Ada yang beda? Nggih. Nggih. Jempol. Jempolnya yang nyentuh. Oh ya. Jempolnya, nggih. Itu bisa, tapi kita nggak dapat sunnahnya. Sunnahnya kan semua telinga. Ini kena semua, bukan cuma pentil. Jadi gini. Kalau leres bun, itu kalau berlaku kalau wajib saja. Gini. Maka, kalau ini tadi kesunahannya adalah semua daun telinga kena.
Kita ambil apanya? Sunnah dalam membasuh muka. Paham ya? Ya. Jadi ininya di mana jempolnya? Ya dijalankan di pentil, tapi yang jari-jari ini tetap ke telinga, daun telinga. Terus kalau yang ada biasanya niat wudhunya sebelum cuci muka. Saya nawaitul wudhu abi rafil hadatsir aswari fadl atau nawaitul wudhu billahi ta'ala, baru gini, enggak sah. Jadi wudhunya itu harus bersamaan tadi waktu air ke muka. Yang tadi kan ada enggak niat tadi. Nah, begitu niat langsung pas air jatuh ke dahi bersamaan dengan niat. Kenapa begitu, Min? Yang disebut niat adalah qorin ma'fi'li, bersamaan dengan perbuatan. Kalau saya niat wudhu lillahi ta'ala, saya sudah wudhu apa belum? Belum. Berarti saya belum niat. Mau aku kok ngaji. Terus saya duduk di sini, saya niat ngaji lillahi ta'ala. Sudah niat apa belum? Sudah. Bersamaan dengan saya ngaji. Kalau masih di rumah kudungan itu saya mau ngaji. Pak Yono, tamu, aku ora sido ngaji. Belum sah niatnya, karena niat itu bersamaan. Begitu juga dengan sholat, dengan wudhu. Sholat bersama dengan takbir. Karena sholat itu rukun yang pertama adalah takbiratul ihram. Wudhu muka. Dan tadi yang pertama tadi niat sunnah, bukan niat wajib. Paham ya? Sekarang membasuh muka yang kedua. Itu ada nggak di situ ya? Oh iya. Dan ketika membasuh wajah ini ia adalah Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabayyaddu wujuh awliyaik wa la tusawwid wajhi bidhulumatik yauma taswaddu wujuhu a'daik. Artinya, ya Allah, wajah saya dengan nurmu pada hari wajah-wajah kekasihmu menjadi bersinar putih, dan jangan engkau hitamkan wajah saya dengan kegelapanmu pada hari wajah-wajah musuhmu menjadi hitam. Janganlah lupa membiasakan membasahi jenggot yang lebat ya. Nah, yang kedua waktu membasuh muka adalah itu. Ini nanti berlaku untuk hari kiamat. Fase apa? Fase hari ba'ats. Ketika kita dibangkitkan dari alam kubur dan menuju mahsyar, itu muka kita kayak gini. Kan gelap nih, nggak ada matahari, tapi panas, kayak setrika. Panas tapi nggak ada cahaya. Setrika itu panas kan, tapi tidak mengeluarkan apa? Cahaya. Ini gelap. Dan wajah-wajah seketika itu, ketika itu wajah itu tergantung amal, perbuatan, wabil khusus tergantung wudhu. Kalau dada tergantung iman. Iman ini nanti semakin tebal iman, dada kita itu mencorong, tampak gitu, makin terang. Kita fisik-fisik siluet aja nggak kelihatan. Yang tampak adalah apa tadi? Cahaya. Nah, wudhu kita itu nanti ini yang saya minta wajah putih terang itu, ini doanya. Kalau tadi kan diciumkan bau surga, ya kan? Kalau tangan minta tangannya nggak setruk, kuat ibadah, kuat mijeti bojo, kuat ngangkat dandang, itu tangan yang kuat penuh dengan keberkahan. Kalau mulut dilindungi dari ngeluh, gibah, cerewet, kakean terus apa lagi? Marah, bohong, dilindungi dari itu mulut. Masih perkara dunia, dosa-dosa di dunia sekarang. Kalau sudah mulai masuk hidup, sudah mulai lari kita ke akhirat. Termasuk muka. Nanti kalau saat saya dibangkitkan, mesti hari kiamat saya dibangunkan dari kubur, terangkan wajah saya seperti wajah-wajah para wali-walimu yang terang benderang. Tapi saya tak wali ya Allah, wali murid, wali santri. Tapi mau wajah yang kayak
wali. Boleh minta gitu? Bukan boleh, malah perintah. Jadi ini tadi yang pertama kan saya lihat untuk yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, putihkan wajahku saat wajah memutih dan wajah menghitam. Ya Allah, monggo. Ya Allah, putihkan wajahku saat wajah memutih dan wajah menghitam. Atau begini toh, ya Allah, putihkan wajahku di hari kiamat. Coba sini gede. Nah, jadi nyarup sih, gampil-gampil. Boleh pakai itu, dicatat mawon. Silakan diunjuk Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oh, enggak apa-apa, ini sudah asli ori. Ibu sehat ya, alhamdulillah. Tambah ayu. Masya Allah. Ya Allah, putihkan wajahku di hari kiamat. Yang ketiga nih, gerakannya 3 kali, doanya juga 3 macam. Yang pertama tadi wajib, yang saya lihat begitu wajib. Kalau yang ini sunnah, tapi penting karena terkait dengan apa tadi hari kiamat. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jaga mataku dari segala maksiat. Maksiat apa ini? Mata. Maksiat mata terkait dengan kotornya hati. Kalau maksiat lisan terkait dengan diterimanya amal. Biasanya amal kita tidak diterima itu gara-gara dosa ini. Kakean cai. Gara-gara orang-orang amal kita ditolak. Gara-gara riba amal kita habis dikasihkan kepada yang riba. Tapi kalau dosa mata itu terkait dengan kotornya hati. Maka tadi ketika kita mau ngaji kan disuruh pejamkan mata. Kenapa Bu? Karena kalau kita mikir, saya gini-gini nih ya, kan lihat mata ini kan bekerja nih, belok langit, belok jendela, semua yang dilihat itu masuk ke pikiran. Makanya uripatiku melek, mesti kalian mikir. Dan penyakitnya perempuan itu overthinking atau kalian mikir. Aku lebih sumpah kalian pikiran. Saya mau bojone di Senin. Sama ini nak turu-turu aku ini mikir tok loh. Kenapa mikir? Ya, jadi perempuan itu overthinking gitu. Disering merasa apa ya, insecure gitu, nggak aman. Makanya raiso turu. Raiso turu sih di Senin siapa? Suaminya, anaknya, pembantunya. Sampai kena amuk gara-gara mama ora iso turu. Kenapa ora iso turu? Kakek mikir. Kenapa kakek mikir? Kurang mikir. Memanipulasi biar kita nggak mikir itu kita punya cara ya. Yaitu tadi meripat mojo diubah. Karena setiap mata mau menangkap sesuatu pasti nyambung kemana tadi mikir. Merem, jangan gerak-gerak. Merem ganti zikir. Kalau salawat ya Sallallahu ala Muhammad, langsung tunduk. Di hatinya bunyi salam rindu bagimu ya Rasul. Salam rindu bagimu ya Rasul. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Salam rindu. Jadi artinya yang gerak, bukan pikirannya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa dengan zikir itu berarti menyebut, mengingat dan merasakan Allah. Maka tatma'in itu qulub. Jadi zikir itu qulub. Yang bisa zikir, yang bisa merasakan itu qulub. Apa artinya qulub? Hati. Maka dari zikir itu disambung nona hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir gak nyambung ke hati. Oh lah kok ini la ilaha. Kalau hati ini dulu jangan bekerja, makanya jangan bekerja. Tadi ya Allah,
Apa tadi? Yang ketiga, doa ketiga, jaga mata saya dari segala maksiat. Karena mata mengotori apa tadi? Hati. Dan perempuan itu sering hatinya kotor. Kenapa hatinya kotor? Kaken mikir, overthinking, suudzon, lebay, baper, semuanya itu gara-gara kaken mikir, kurang zikir. Makanya dengan gini nih, kurangi mikir, tambahi zikir. Yang zikir tadi apanya? Hati. Caranya gimana? Merem. Ojo adik delok jan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Apa ya? Sallallahu ya Rasul. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dirwati. Sallallahu bagi ya Rasul. Coba praktek bu. Ayo. 1, 2, 3. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sekali lagi. Sekarang kita main tunduk ke arah jantung, tunduk ke kiri. Tuh 2. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Sampai bisa dirasakan nggak? Nah itu zikir. Tatma'innul qulub, bukan tatma'innul lisan. Maka tenanglah lisannya. Nggak tenang, tapi sibuklah pikirannya. Akhirnya mikir sing ora iso turu. Kurang apa tadi? Zikir. Tambah delok HP. Oh, orang kalau lihat HP itu pikiran makin jalan apa berhenti? Jalan. Shopee, itu tak. Tapi pikiran dulu semua harus dibalas. Ruwet nanti, kaken mikir. Utuh gini nih, oh ini salahnya zikir. Tapi kita kok enggak ya? Ya ini dulu tuh mami. Saya kan sudah tahu. Ternyata untuk itu zikir. Nyambung sama apa tadi? Akhirat. Yang ketiga, jagalah mataku dari maksiat. Maksiat mata terkait dengan apa tadi? Kotornya hati. Pun paham ya? Jadi saya gak iso turu itu berarti kaken mikir. Nek kaken mikir berarti kurang zikir. Besok, ya bukan besok, ntar kalau kemudian pikirannya lompat kesana kemari langsung dipotong. Astagfirullahaladzim. Punten ya Allah. Hatinya itu maaf ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Sampai isok nangis, air mata nanti yang membasuh kerasnya hati tadi itu, yang overthinking. Genzi, generasi sekarang itu Masya Allah, karena hidupnya dengan media, jadi akhirnya pikiran itu, waduh, anak sekarang itu bagus ya, cerdas banget. Mikirin itu sampai saya itu kadang, ini kan di rumah itu kan pondok remaja gitu, jadi ada, ya Allah, ada mikirnya kok ngono sih, ya beda memang beda. Tapi anak-anak Bu 0 sampai 6 sampai 13 sampai 20, 6 sampai 13 itu apa kata guru? Dia sangat manut pada guru. Kalau 0 sampai 6 manut pada kita. Kalau kita ingin bentuk anak sesuai dengan kita, itu di 0 sampai 6. Kalau 6 sampai 13 pun bukan masuk, karena dia lebih manut pada apa tadi? Guru. Maka carilah guru yang baik. Setiap saat dia sekolah SD, SMP, nah, dia sangat yes kepada gurunya. Kalau 13 sampai 20, apa kata teman? Yang sangat berpengaruh pada dia adalah teman. Guru sahabat yang direkam. Maka kalau teman-temannya itu salah teman, ya itu yang di umur itu. Anak salah teman itu bukan dipastikan. Tapi saat dia umur mulai berapa tadi Bu? 13 sampai 20. Dia salah gaulnya di situ. Salah gaulnya kok bisa salah gaul? Dari treatment awal 0 sampai 6 kita kurang bentuk sesuai dengan kemauan kita kurang. Nanti kalau sudah 20 sampai 30, apa kata saya?
mahasiswa dan anak-anak yang salah aliran. Dulu itu anaknya tuh rajin ke masjid pas cilik itu yo. Kok setelah mahasiswa tuh jadi ini jadi itu pengaruhnya di 0,6 dan memang kalau 20 sampai 30 itu sudah apa kata saya. Dia tidak mau manut sama kita, enggak. Apa kata saya. Jadi, lebih susah lagi menasihati anak umur 20 sampai 30 yang sudah nikah, kuliah, ya Allah saya nuturi mantu. So, ada nulis mantu itu berarti apa kata saya. Dan mantu kan orangnya dibentuk mulai 0 sampai umur 25 misalkan. Kan bukan sama kita. Jadi ya beda. Jadi gimana nih sikap kita sama mantu itu? Tunggu nih. Ojo adik benci, jangan suudzon. Pasti beda. Orang dia dibentuk oleh dunia yang berbeda, pasti beda. Nah ini 30 sampai kayak apa Dewi gini. Apa kata siapa? Apa kata Allah? Udah mulai kenal takdir. Udah mulai benar salah itu sudah mulai menurut syariat. Ini biar itu menurut sakar Dewi. LGBT ku yo ora apa-apa iku asasi ngono ku aneh-aneh aku salat itu ora wajib kok iso ngono ya itu tadi 20 sampai berapa tadi. Nah kalau 20 sampai 30 yang bisa kita lakukan apa menyentuhnya lewat Fatihah, jadi bukan lewat verbal sudah tidak mempan, jadi lewat energi apa ya di luar verbal ya lewat ya, gelombang apa itu gelombang elektromagnetik yang di luar fisik kita, kayak teman-teman kayak HP itu gelombang elektromagnetik kita nyentuh lewat sinyal-sinyal itu. Ibu ke anak cocok karena gelombangnya sama. Jadi jangan sedih. Makanya tadi ojo pikir, ganti zikir. Apa zikir? Minta sama Allah. Ini Allah. Ya Rasul saya kangen. Dia gitu ya Rasul. Tapi saya kangen engkau ya Rasul. Pokoknya sebut itu. Nanti kan si Nabi bisa bantu doakan kita ke siapa? Allah. Jadi gak malah tak WA saya ini Assalamualaikum, gak dibales-bales. Mas, Assalamualaikum, gak dibales-bales. Oh macamnya gak sopan. Macamnya anak wong tua. Akhirnya kita sudut. Ya kan pakai bahasa apa tadi? Verbal. Ngalami tak bu? Ngalami ngoten tak? Ya. Ini sampai tutup muka. Maka dipraktekannya nggih. Kita sudah dapat mulai sikat gigi sampai muka. Muka tadi saya niat wudhu yang pertama, yang kedua nopo putihkan wajahku, yang ketiga jaga mata dari segala maksiat. Ada pertanyaan? Dan pesan Umi adalah kurangi mikir, akhirnya zikir. Silakan Bu. Itu panjenengan. Oh iya. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurangi mikir. Gimana? Buang ke kiri. Umur. Hidung. Mekut keluar. Ya, kalau pas muka, kaki kan sudah kena air semua itu. Kalau sudah jatuh ke gotnya wudhu, begitu muka kan itu sudah kena air, kaki kan sudah kena air. Ditolak air, itu jangan umbelku ya udah dibersihkan, gitu ya. Terima kasih untuk memikirnya, memikirkan umbelnya. Gimana lagi Bu? Surga neraka. Kenapa? Untuk manusia yang tidak wajib ibadah. Tidak wajib ibadah. Karena kata mental dan sebagainya itu posisi dia gimana? Kayak hewan. Jadi kayak anak kecil. Jadi langsung di surga karena dia tidak terbebani kewajiban. Gitu. Orang gila kan dengan enak tuh tadi wong gendeng itu menikah TV sampai. Tapi ojo sampai. Ya masih wong gendeng itu kayak gitu ya. Enak loh wong gendeng itu.
gak tahu loro, masih maaf di tempat sampah ngono yo tuwahe sae. Film ngono kita yo gak tahu, film stres tambah tahu, udah wis stres. Merdeka. Gimana? Setengah. Dia setengah gendeng iku sing gawat. Nek dhuwit ora gendeng, tapi nek ora ibadah kaya wong gendeng. Gimana, Bu? Dia gendengnya kan setelah umur 2 tahun. Gimana? Ya dihisab pas itu tadi ya. Ada hisabnya di situ tadi. Kalau harus masuk neraka itu wallahu a'lam ya. Kalau sudah gitu itu karena semua syariat itu diwajibkan atas orang yang Islam balik berakal. Jadi yang nggak Islam gimana dong? Memang nggak terkena syariat tapi syariat yang lain. Ya dia di neraka selama lamanya. Karena seharusnya dia itu memang Islam. Gitu ya. Ada lagi kan? Sampurnya. Ibu, ada yang nanya. Mau nanya. Penting kayaknya nih, berikut. Tadi apa yang pancen anak yang dulu itu apa kenapa? Oh itu tadi kalau kita suudzon, misalnya kita nge-WA, itu tadi ceritanya apa tadi? Contoh apa tadi? Mantu atau anak di umur 20 sampai 30 rati jawab. Nah akhirnya kita kan terus, anjir ini. Kan kita akhirnya batin yang enggak, nah itu yang enggak boleh gitu itu. Makanya kalau mendoakan anak yang gitu itu bukan di WA, tapi lewat apa tadi? Doa, bukan lewat WA. Oh tadi kerumunnya itu ya. Keduanya aja. Ya aja nih ngaji kok nenek enak delok gurunya aja nih. Nek gak ketok keteng-tengan lemari itu aja terus jadi koyo itu tadi overthinking, rungu, tapi ya ngaji itu nak ketok ya. Kadang ibu-ibu itu saya itu duduk suruh berdiri ya, udah ngaji di majelis yang umum banyak itu loh. Nah kelihatan nih, ya Allah, ya wes aku tak ngangkat gitu. Berdiri biar kelihatan, emang kelihatannya jadi lego, jadi fokus juga ya nggak sih? Kan pada guru-guru nih. Murid itu nih merem, berarti kan dia orang masuk ilmu hidup ini merem, ketok. Jadi Islam kan juga gitu syaratnya majelis itu kan melihat guru pahalanya lebih gede daripada sedekah kuda. Makanya nih ngaji ini itu melek, merem itu terus tak ketok guru. Oh gitu. Mau ternopo-nopo, ketinggalan ya. Sudah itu? Apakah ada lagi? Itu. Konten mari ibu. Sambung ya. Sebentar kayaknya belum tuh. Ada lagi tak? Mungkin perlu diingatkan mau maghrib. Ya layak lagi. Saya ini nanya panjenengan, wonten malih. Kayaknya WA itu Sudah cukup dengan penjelasan. Oh, gitu. Pancen anak wong duro itu sudah cukup. Mohon maaf Bu, saya orang Madura. Oh, Masya Allah. Makassar. Oh, Makassar ya. Iya. Itu tadi bukan ngelok, itu suudzon kadang-kadang orang Makanya saya perjelas gitu. Kalau misalnya ada yang agak miring-miring, saya ingatkan jangan salah gitu. Tapi karena ibunda, ya enggak. Oh, iya. Ucap, right? Terima kasih, semoga jadi ilmu yang manfaat, yang barokah, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
وعملنا بما ينفعنا إنك أنت الفتاح العليم. Beri kemanfaatan ya Allah. Mohon ampun, terimalah seluruh yang kami lakukan. Maafkan kalau niat kami salah, maafkan kalau cara kami salah, dan Kau tidak berkenan dengan itu. Mohon ya Allah, ampuni kelemahan kami, sempurnakan apapun yang kami lakukan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya Allah, dengan maghfiratmu ya Allah, dengan latifatmu ya Allah, dengan Engkau dihormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. A'tina mahabbatan wa ma'rifatan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam tibbil qulub. Jumpa lagi sehat Tuhan, afiat hati juga sehat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatihi abadani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa qalabatana wa talibatina min yawmina hada ila yaumil akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf lahir dan batin, insyaallah kita ketemu lagi ya. Lanjutkan bab wudu kita. Matur nuwun. 3 kali setengah. Matur nuwun.